A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Hai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'an. Bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama atau secara serentak. An-Nisa ayat 71. Saudaraku sekalian, saat ini kita sedang menghadapi peperangan. Berperang untuk menjaga lihibzin nafs, menjaga jiwa, lihibzil mal untuk menjaga harta, lihibzin nasl untuk menjaga keturunan, keluarga, anak, dan yang tak kalah penting lihibzil bilad untuk menjaga negeri. Perang dengan apa kita sekarang ini? Apakah dengan musuh yang nyata? Tidak. Hampir setiap saat, hampir setiap hari, masuk ke handphone kita di grup tertulis kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada kalimat yang tertulis berupa lantunan doa, semoga husnul khatimah. Inilah yang terjadi saat ini. Kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan untuk negeri ini, untuk wilayah ini, untuk kampung ini, untuk diri kita, untuk keluarga kita. Sangat memprihatinkan karena kita sedang berperang dengan sebuah makhluk Allah yang kecil yang tidak nampak. Itu berupa pandemi virus yang disebut virus corona. Suasana perang, maka pakailah ayat perang. Dalam An-Nisa tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, khudhu hidrakum, ambil senjata kalian. Bersiap-siaplah kalian, bersiagalah kalian. Ay islahikum, dalam tafsirnya saya baca tafsir Munir, kalimat khudhu hidrakum ay islahikum lil ihtirazi, senjata kalian lil ihtirazi, untuk menjaga. Tafsir Munir, kita maju berkelompok silakan, maju berbarengan silakan untuk memerangi apa yang namanya pandemi atau COVID-19 yang sudah sangat meresahkan semua insan manusia di negeri tercinta ini dan dunia bahkan. Memerangi ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi mari kita bersama-sama dengan pemerintah. Bukan membantu pemerintah, tapi bersama pemerintah. Kalau membantu berarti kita harus diupah. Kalau namanya pembantu harus dikasih bayaran. Tapi ini bukan membantu, tapi bersama-sama dengan pemerintah. Pemerintah sudah melaksanakan semua upaya sesuai dengan kaidah usul fikih, tasarruful imam manutun li ra'yatih. Pemimpin dari mulai paling atas, presiden, gubernur, bupati, sampai ke camat, sampai ke lurah sudah berupaya manutun li ra'yatih atau lil maslahati rakyatih, untuk kemaslahatan rakyatnya dengan adanya pandemi ini.
Tapi sampai sekarang pandemi malah makin mengglobal. Oleh karena itu mari bersama-sama pemerintah, kita bukan membantu, tapi bersama-sama pemerintah, mari kita perangi virus corona yang sekarang sedang mewabah melanda di negeri tercinta ini, baik secara pribadi, keluarga, maupun di wilayah kita. Bukti, rumah sakit sekarang sudah tidak bisa menampung lagi pasien orang-orang yang sakit. Banyak yang kehabisan oksigen, ngantri beli oksigen. Berarti ini adalah harus kita perjuangkan. Dengan cara apa kita merangi? Khudhu khizrakum ay islahikum, senjata ihtirazi, untuk menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Sudah banyak sekali berita dari Kementerian Kesehatan, dari para pakar, bagaimana caranya menjauhi corona. Mari kita ikuti. Salah satunya PPKM yang sekarang sedang diberlakukan. Pemerintah sudah merintahkan kita untuk kemaslahatan rakyat. Iza amaral imamu li ra'yatihi li mas'alatil mubahi bahwa sunnatun. Kalau pemerintah memerintahkan kepada rakyatnya untuk kemaslahatan rakyatnya di hal yang mubah, yang biasa-biasa saja, maka kita sunnah untuk mengikutinya. Namun faiza amaral imamu, apabila imam itu memerintahkan lima sayrati fi mas'alatil wujubi, dalam masalah yang wajib, karena menjaga diri itu wajib. Apabila pemerintah memerintahkan kepada rakyatnya dalam masalah hal yang wajib, maka kita bahwa wajibun, maka itu kita hukumnya untuk melaksanakan juga wajib. Dalam kaidah ushul fikih. Oleh karenanya mari para asatiz, para ulama, para kiai, ini tugas kita semuanya. Kita dituntut kesadaran. Jangan mengedepankan ego masing-masing. Sadar kita bahwa nyawa tetangga kita, nyawa diri kita terancam semua saat ini. Kita sedang berperang melawan musuh yang tidak nyata, melawan musuh yang tidak nampak. Khudhu hizrakum ay islahikum lil ihtirazi. Jadi tafsirnya itu ay islahikum lil ihtirazi. Ambil senjata kamu sekalian. Dalam tafsir Munir itu dikarang oleh Syekh Nawawi Tanara Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama yang berasal dari negeri tercinta Indonesia, bil khusus negeri Banten, daerah Tanah Hara. Seorang ulama yang masih dalam kandungan ibunya sudah menampakkan khariqul adat. Jadi Syekh Nawawi waktu dia hamil di kandungan ibunya, dalam kisahnya ibunya itu mencuci beras di sungai, di kali. Tiba-tiba beras semuanya menjadi permata dan berlian. Ketika hamil Syekh Nawawi dalam kandungan ibunya. Namun sang ibu dalam hatinya berkhatir, berlintas, ya Allah, ya Rabbi, bukan ini aku butuhkan. Aku tidak butuh harta berlian, aku tidak butuh permata, tapi aku butuh anakku yang dalam kandungan ini agar engkau jadikan anak yang soleh, ya Allah.
seketika itu pun dibuang permata berlian yang ada di tempat beras tersebut. Salah satunya adalah karangan kitabnya beliau adalah Tafsir Al-Munir. Begitu masyhur beliau di negeri sana. Di negeri Arab, di Timur Tengah, masyhur ulama asal Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mentafsirkan bahwa dalam ayat tersebut bukan hanya menghadapi musuh yang nyata, tapi musuh yang tidak nyata pun. Khudhu hizrakum. Famfiru subatin, maju dengan berkelompok, silakan. Kelompok ini ikut berjuang. Ormas ini berjuang. Semua awil jami'an, awim firu jami'an, atau maju secara bareng-bareng. Nah, sekarang mari kita bersama-sama para satis menyadarkan para semua warga, karena menurut penelitian kemarin Wapres mengatakan dalam sambutannya, menurut penelitian kenapa corona ini mengglobal, karena diantaranya adalah dengan sebab banyaknya yang tidak mematuhi kepada prokes atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh ahlinya dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Tapi ini semuanya sebab karena kita ini banyak yang masih di makom asbab, hanya sedikit sekali makom tajrid. Jadi semuanya bicaranya sebab. Mudah-mudahan dengan sebab kita menjauhi, dengan sebab kita memerangi, dengan sebab kita berjuang memerangi corona ini, dengan sebab itu semoga Allah akan mengangkat. Tapi itu hanya sebab saja. Ketika Allah berkehendak menurunkan, gampang Allah turunkan. Begitupun ketika Allah berkehendak mengangkat, maka Allah akan hilangkan seketika itu juga. Maka sekarang kita berikhtiar dengan apa yang disarankan oleh pemerintah, berikhtiar juga kita dengan doa-doa kita masing-masing, bermohon kepada Allah. Berdoa bersama, mohon kepada Allah. Doa itu pun menjadi sebab. Terutama para asatiz, para warga yang mendengar atau melihat video ini. Saya yakin ada di antara kita semuanya orang-orang yang Allah tunjuk sebagai rijal di muka bumi ini yang masih ada sekarang ini. Kadangkala dia tidak nampak di permukaan masyarakat. Kadangkala dia hidupnya sederhana. Bahkan kadangkala dia hanya seorang petani yang tidak bisa ngaji. Tapi Allah memberikan dia suatu makom rijal, orang yang iza sa'alu fa'tu, yang apabila dia minta Allah akan beri. Wa iza du'u ujibu, apabila dia berdoa dia akan menjawab. Apabila ada di antara saudaraku sekalian, doakanlah negeri ini, doakanlah kami ini. Kami yang banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami, negeri kami ini, negeri kita ini, supaya segera terhindar, supaya segera Allah angkat. Bukan terhindar. Kalau terhindar berarti belum nyampe. Ini sudah nyampe, diangkat supaya Allah hilangkan, segera hilangkan apa yang ini musuh yang tidak nyata. Mari perangi corona dengan ikhlas bersama-sama pemerintah, bukan membantu pemerintah tapi bersama pemerintah. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.